Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Babut Tasi' wal Khamsun, bab ke-59, fi bayani zammid dunya wa tahdziri minha. Masih tetap membahas penjelasan tentang tercelaknya dunia dan menghindari dunia. Wa ruya an Abi Umamah al-Bahili anna Tha'labah bin Hatib al-Ansari qala, untuk membahas tentang tercelaknya dunia ini, sisi negatif dari dunia ini, dan agar kita tidak tertipu oleh dunia, Imam Ghazali radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah, beliau mulai pembahasan ini dengan menyampaikan sebuah kisah yang sangat masyhur dan populer, sering disampaikan oleh para mubaligh, para kiai, para muallim, para ustadz di berbagai majlis tentunya, yaitu tentang kisah seorang sahabat yang bernama sahabat Tha'labah bin Hatib al-Ansari. Terlepas dari kontroversi atau ikhtilaf yang terjadi di antara para ulama tentang kebenaran kisah Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini, ada ulama yang menganggap bahwa Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini yang diceritakan oleh riwayat ini, riwayat Abi Umamah al-Bahili, memang benar-benar terjadi, bahwa ada seorang sahabat bernama Tha'labah bin Hatib al-Ansari yang punya kisah sangat masyhur itu. Dia seorang miskin, kemudian meminta doa kepada Kanjeng Nabi agar didoakan, minta kepada Allah diberikan harta yang banyak. Nah, ini di antara yang menganggap bahwa kisah ini betul-betul terjadi, artinya kisah ini sahih, adalah Al-Imam Al-Syeikh Al-Hafidh Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsirnya beliau mengungkapkan bahwa peristiwa atau kisah tentang Tha'labah ini menjadi latar belakang atau asbabun nuzul turunnya beberapa ayat surat At-Taubah dalam Al-Quranul Karim. Ada 3 ayat yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berkenaan tentang Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini. At-Taubah ayat 75, ayat 76, ayat 77. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, mufassir besar kita, beliau berpendapat bahwa ayat ini dilatar belakangi, backgroundnya adalah tentang Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini. Sementara banyak juga ulama yang menentang pendapat Ibnu Jarir At-Tabari ini dengan alasan bahwa pertama, rawinya dianggap lemah, Abi Umamah al-Bahili ini. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari hadis atau riwayat tentang Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini juga cukup kontradiktif dengan hadis-hadis yang lain. Karena Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini seorang sahabat yang beriman, tentunya namanya juga sahabat ya, beriman kepada Allah dan Kanjeng Nabi, dan dia pernah ikut perang Badar. Sedangkan Kanjeng Nabi mengatakan atau bersabda, barang siapa yang ikut perang Badar, baik sebagai syuhada, mati pada waktu perang Badar itu, ataupun selamat, hidup dan nanti matinya bukan karena perang Badar, itu sudah jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi ikhtilaf terjadi di antara para ulama tentang kisah Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini. Terlepas dari apakah ini sahih atau dhaif, saya khususnya kita semua percaya kepada Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan kepada Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang
menceritakan kisah ini dalam kitabnya ini. Dan ini memang masyhur kitab cerita tentang Sa'labah bin Hatib al-Ansori. Diriwayatkan dari Abi Umamah al-Bahili bahwa Sa'labah bin Hatib al-Ansori qala, suatu hari dia berkata kepada atau meminta mendatangi Kangjeng Nabi. Perlu diketahui Sa'labah bin Hatib al-Ansori seorang yang sangat amat miskin. Miskin sekali. Bukan hanya miskin, bahkan lebih miskin lagi. Sampai katanya dalam satu riwayat disebutkan bajunya saja bergantian dengan istrinya. Saking gak adanya. Pagi makan, sore enggak. Nanti sore besok makan, paginya enggak. Begitulah kehidupan Sa'labah ini. Koreh-koreh cok kalau orang Sunda bilang. Sangat memprihatinkan. Gak punya apa-apa. Rumahnya aja gubuk. Pakaiannya ya itu tadi, saling bergantian dengan istrinya. Suatu ketika Sa'labah ini nggak kuat dengan kondisi seperti ini. Padahal beliau orang yang beriman kepada Kangjeng Nabi dan kepada Allah tentunya. Dengan kondisinya yang begitu miskin, serba kekurangan, akhirnya beliau memberanikan diri. Dia memberanikan diri menemui junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyarzuqani malan. Sa'labah ini berani bener ya. Minta kepada Kangjeng Nabi agar berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan harta yang banyak. Ya Rasulullah, saya ini hidup udah lama banget miskin. Tolong doakan sama panjenengan supaya Allah memberikan saya rizki yang banyak. Kangjeng Nabi tentu dengan tersenyum, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tutiqah. Hei Sa'labah, qalilun yang sedikit, tuaddi syukrahu yang kau bisa penuhi ya syukurnya. Sedikit tapi kamu bisa bersyukur, khairun itu lebih baik min katsirin daripada harta yang banyak la tutikuhu yang kau tak sanggup untuk mensyukurinya. Ngapain harta banyak tapi kau pelit? Ngapain kau banyak duit tapi kau nggak mau berbagi dengan sesama? Tidak mau zakat, tidak mau sidqoh, tidak mau wakaf, tidak mau jariah. Ngapain kamu banyak harta, punya jabatan tapi sombong? Sudah lebih baik disyukuri saja yang ada Sa'labah ya. Dah nggak usah pengen kaya lah. Ngapain pakai kaya segala? Kira-kira seperti itulah kalau bahasa kita. Tapi rupanya Sa'labah ini nggak putus asa dia. Qala, berkata lagi Sa'labah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan. Mungkin pada kesempatan berikutnya Sa'labah datang lagi. Ya Rasulullah, pokoknya mohon dah panjenengan, mohon sekali berdoa kepada Allah agar saya ini diberikan duit banyak, diberikan harta berlimpah. Saya pengen jadi orang kaya ya Rasul. Duh, kok Sa'labah datang lagi, kata Kangjeng Nabi. Ya Sa'labah, amalaka fiyya uswatun amatartu antakuna misla nabiyillahi ta'ala amma walladhi nafsi biyadihi law syi'tu antasira ma'i aljibala zahaban wa fiddatan lasarat. Sa'labah, dengerin ya, kata Kangjeng Nabi ini. Apakah amalaka fiyya uswatun? Kamu nggak lihat apa? Ada suri tauladan yang baik di dalam diriku untuk kamu. Kamu kan percaya aku ini Nabi Allah yang memiliki uswah hasanah tentunya buat kamu sebagai umatku, sebagai pengikutku. Amatar do antakuna misla nabiyillah. Apa kamu nggak mau jadi orang yang seperti nabinya Allah, hidup dalam kesederhanaan?
amma walladzi nafsi biyadihi law syi'tu antasira ma'iyal jibalu dhahaban wa fiddatan lasarat. Demi Allah Sa'labah, yang jiwaku berada di tangan kekuasaannya, kalau saja aku mau, law syi'tu, kalau aku mau, antasiro, berjalan, ma'i, bersamaku, apa aljibalul, gunung, zahaban sebagai emas, wa fiddatan sebagai perak, lasarat, pasti itu gunung itu jadi emas dan perak. Mengikutiku terus. Tapi aku nggak mau, Sa'labah, aku nggak mau. Lut, kalau sampean pengen ikut aku ya sudah, lebih baik sederhana saja, nggak usah jadi orang kaya lah. Dah, hidup apa adanya saja, Sa'labah. Ini Sa'labah, kekehnya luar biasa ini. Qala, dia berkata lagi, walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan, ya Rasulullah, la in da'awtallaha ayyarzuqani malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqah wala af'alanna. Ya biasa, orang miskin yang belum kaya ya seperti ini. Orang rakyat yang belum jadi pejabat biasanya ya janjinya itu setinggi langit. Ya seperti Sa'labah ini. Demi Allah yang telah mengutus panjenengan sebagai nabi dan rasul, la in da'auta, kalau panjenengan berdoa Allah kepada Allah, ayyarzuqani, untuk memberi rizki kepadaku, malan, harta, memberikan harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Kalau saja engkau mau berdoa kepada Allah dan Allah memberikan saya rizki yang banyak, la'utiyanna kulladzi haqqin haqq. Pokoknya di kampung saya, di kecamatan saya, di kabupaten saya nggak ada yang miskin, saya bagi semua. Kalau saya jadi orang kaya seperti para konglomerat itu, udah nggak ada yang miskin. Saya kasih semua modal usaha, saya kasih semua tuh panti yatim piatu, saya sekolahin semua sampai perguruan tinggi, saya santuni semua janda-janda jompo di kampung saya, di kecamatan saya, di kabupaten saya. Pokoknya saya kalau jadi bupati pasti akan saya lakukan ini. Kalau saya jadi gubernur, la af'alanna kaza wa kaza. Saya akan begini. Kalau saya jadi presiden, saya akan pangkas APBN, akan saya gali semua potensi yang ada di Nusantara ini, di tanah air ini. Saya gunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang miskin nanti. Saya akan berantas kemiskinan. Belum jadi, biasa. Masya Allah, ini memang biasa terjadi. Bukan hanya sekarang ternyata ya. Pokoknya kalau saya jadi orang kaya, saya jadi pengusaha sukses, Kang Mahar, Kang Uyan, saya gaji jadi ketua PCNU tiap bulannya. Berapa sih maunya? 10 juta, 20 juta saya gaji. Kalau saya jadi orang kaya mah tenang. Kalau sebelum kaya sekarang, kalau nanti sudah kaya boro-boro. Wau jeung Kang Uyan. Ya itulah, memang manusiawi seperti itu. Jangankan orang kita ya, orang seperti kita, Sa'labah saja sahabat Nabi ya seperti itu. Ya Allah. Sampai Sa'labah ini datang lagi kepada Kangjeng Nabi yang ketiga kalinya. Akhirnya Kangjeng Nabi, kalau orang Sunda bilang leeh oge hatena. Ya Kang Heri Kiswanto. Akhirnya merasa kasihan sama Sa'labah. Beliau berdoa ya. Doanya Kangjeng Nabi pasti makbul, pasti mustajab. Allahumma rzuq Sa'labata malan. Ya Allah, berikan Sa'labah itu harta yang banyak. Fattakhadha gonaman panamat kamayan mudud. Luar biasa. Didoakan sama Kangjeng Nabi. Top chair. Tiba-tiba Sa'labah ini entah siapa yang ngasih, entah dari mana, ya pasti ada melalui perantaraan sesama manusia tentunya. Ada riwayat yang menyebutkan dia dikasih kambing, jenisnya perempuan, hamil, bagi hamil tua. Satu lagi menyebutkan Sa'labah juga dikasih onta yang perempuan juga, yang sedang hamil juga.
Namat kama yanmudud. Itu kambing langsung beranak. Tidak lama setelah itu anaknya gede, anakan lagi. Anaknya banyak terus, anakan lagi. Tumbuh seperti kama yanmudud. Itu berkembangnya, tumbuhnya itu pesat sekali, seperti belatung gitu. Tahu kan belatung, anaknya banyak banget. Nah itu kambing yang punya Sa'labah seperti itu. Dari satu jadi tiga, dari tiga beranak lagi jadi langsung 9. Dari 9 langsung berapa? 20, dari 20 langsung 30 langsung 50, langsung 100. Nah, terus berkembang pesat sampai ribuan ternaknya Sa'labah ini. Fataqat alaihil madinatu. Wah, ini luar biasa digambarkan oleh perawi sampai kota Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Wah, ini saking banyaknya, mungkin ratusan ribu kambingnya Sa'labah ini. Fatanaha anha. Akhirnya Sa'labah ngalah, bergeser dia. Tanaha itu bergeser, berpindah, memindahkan ternaknya. Ribuan ternaknya ini dari kota ke perkampungan kota Madinah. Fanazala wadiyan min audiyatiha. Akhirnya Sa'labah membawa hewan ternaknya ini, kambing dan ontanya ini, ke daerah pegunungan yang tentu ada rumput-rumputnya ya, walaupun ya kita bayangkan lah di Arab itu sesubur-suburnya rumput di Arab jauh, itu pasti lebih kering daripada di kita di Indonesia ini. Panazala wadiyan min audiyatiha hatta ja'ala yusalli adh-dhuhra wal 'ashra fi jama'atin wa yada'a siwahuma, atau wa yada'u ya nggak apa-apa. Sampai si Sa'labah ini saking sibuknya ngurusin hewan ternaknya, tentu dengan sekarang sudah punya karyawan, mungkin bukan 1-2 orang, puluhan karyawannya, bahkan ratusan karyawan atau penggembala-penggembala yang dia bayar untuk ngurusin hewan ternaknya ini. Sampai dia hanya sempat sholat zuhur dan asar berjamaah, wa yada'u siwahuma. Yang lainnya subuh, maghrib, isya nggak sempat dia sholat jamaah. Ya karena pagi-pagi betul sudah harus ngurusin ternaknya. Nanti sore harus masukin ternaknya lagi. Maghrib isya udah nggak berjamaah lagi sudah. Cuma zuhur dan asar saja mungkin karena ternaknya masih pada makan. Tsumma namat wa kasurat. Itu hewan ternaknya, kambing-kambingnya ini sama onta-ontanya bertumbuh lagi, semakin banyak lagi. Semakin banyak lagi, berkembang terus, beranak pinak. Fatanaha, bergeser lagi Sa'labah dari satu padang ke padang yang lainnya, padang rumput yang lain dia cari terus, hatta tarokal jamaah, sampai dia sudah tidak sempat lagi sholat fardu berjamaah, illal jum'ata, kecuali sholat Jumat saja. Wahia tamnu kama yamudud, terus berkembang seperti berkembang biaknya belatung itu, terus beranak pinak itu kambingnya Sa'labah itu, hatta tarokal jum'ah, sampai dia tidak sempat sholat Jumat. Masya Allah, Sa'labah. Watofiko, dan mulailah yalqar rukbana yaumal jum'ah. Di Sa'labah ini menemui para pelancong yang mengendarai onta yaumal jum'ati, setiap Jumat lewat di hadapannya, payas aluhum anil akhbar fil Madinah. Di Sa'labah ini nggak sempat lagi pulang ke rumahnya di kota Madinah. Pokoknya hidupnya itu ya di ternak-ternaknya saja bersama para karyawannya. Setiap hari Jumat ada segerombolan orang yang habis Jumatan, dia nanya, "Gimana Kang kabarnya saudara-saudara saya di sana di Madinah? Pada baik nggak ya?" Sampai nggak sempet dia berkunjung ke kota Madinah karena saking sibuknya ngurusin hewan ternaknya ini yang tumbuh seperti belatung itu. Wasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Akhirnya
Kanjeng Nabi ketemu sama orang-orang itu. Dan beliau bertanya tentang keadaan Sa'labah. Jangankan menemui Kanjeng Nabi, sholat saja Jumatan sudah nggak sempat nih. Kanjeng Nabi nanya, "Ma fa'ala Sa'labah bin Hatib?" Apa yang dilakukan oleh Sa'labah bin Hatib sekarang? Gimana kabarnya Sa'labah? Faqila ya Rasulullah, bercerita tentang Sa'labah kepada Kanjeng Nabi, "Ittakhadha gunaman fataqat alaihi al-Madinah wa akhbaruhu bi amrihi kullih." Sa'labah sekarang Kanjeng Nabi sudah bukan orang miskin lagi dia. Hidupnya sudah bergelimangan harta dia. Tiap hari ngurusin hewan ternak yang tumbuh seperti belatung. Banyak sekali hewannya itu. Itu padang-padang savana di sekitar Madinah ini, ya, di pesisian kota Madinah itu, jurang-jurangnya, wadi-wadinya sudah penuh sak Kanjeng Nabi dengan kambing-kambing dan onta-ontanya Sa'labah. Oh, begitu ya? Iya Kanjeng Nabi. Kemudian sekarang dia sudah tidak sempat lagi sholat Jumat Kanjeng Nabi. Faqala, Kanjeng Nabi bersabda, "Ya waiha Sa'labah." Aduh, celaka kalau begini Sa'labah. Kalau begini caranya Sa'labah, celaka Sa'labah. Apa aku bilang? Dulu aku pernah mengingatkan dia agar jangan mau jadi orang kaya. Sekarang, aduh Sa'labah, Allah sudah jadikan dia orang kaya. Sudah banyak duit, sudah berlimpah harta. Dia lupa sekarang. Sa'labah, kasihan Sa'labah ini. Kasihan banget Sa'labah. Celaka Sa'labah. Wa anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya, kalamnya kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudz, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, zakat. Sedekah di sini sedekah wajib alias zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan akan membersihkan mereka, biha, dengan harta zakatnya itu, dengan sodakohnya itu. Jadi fungsi sodakoh itu, fungsi zakat itu membersihkan atau mensucikan harta kita. Ibarat sebuah makanan, ada kotorannya kita buang. Ikan gurame itu ikan yang paling gurih, paling enak ya, ikan darat yang paling enak, paling mahal. Tetapi enak, nikmat, lezat gurame itu kalau kotorannya dibuang. Demikian juga harta kita. Harta kita akan nikmat, akan enak, akan lezat, akan berkah kalau dizakati. Faba'atha Rasulullah SAW rajulan min Juhainah wa rajulan min Bani Salim atau Bani Sulaim ala sadaqah, wa kataba lahuma kitaban ya'khudzus sadaqata wa amarahuma ay yakhruja fayakhuzas sadaqata minal muslimin. Karena sudah ada perintah dari Allah kepada Kanjeng Nabi agar mengambil zakat dari hartanya kaum muslimin, maka Kanjeng Nabi mengutus 2 orang sahabat beliau yang ditugasi oleh Kanjeng Nabi dengan diberikan SK, wa kataba lahuma kitaban, itu SK, surat keputusan, bahwa 2 orang ini berdasarkan SK dari Kanjeng Nabi bertugas untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Wa amarahuma ayyakhruja, keluarlah atas perintah Kanjeng Nabi 2 orang sahabat beliau ini keliling. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa mas? Saya adalah utusan Kanjeng Nabi, ini SK-nya, ini suratnya. Surat dari Kanjeng Nabi bahwa saya diperintahkan untuk mengambil zakat
Oh iya, siap. Ini masih ya, tunggu ya zakatnya. Saya karena petani kurma, zakatnya karena sudah dijual kurmanya, ini duitnya Mas ya. Nah, ini duitnya nih 10%. Kemudian datang lagi ke peternak. Assalamualaikum, salam. Ada apa Mas? Saya ini utusan Kangjeng Nabi. Ini SK-nya. Oh iya. Berarti saya harus zakat ya? Ya silakan ambil di antara hewan ternak saya. Kalau sudah lebih 40 kan berlaku kelipatannya ya. Nah, itu diambil kambingnya, ada yang diambil ontaknya, ada yang diambil uangnya dan lain sebagainya. Ya tentu bukan duaan. Kita bayangkan dua orang ini memikul harta kaum muslimin yang diminta zakat oleh Kanjeng Nabi, bukan seperti itu. Tentu ada tim ya, ada timnya. Cuma SK-nya ini untuk dua orang ini. Ada timnya yang ya kita bayangkan dengan onta, ada yang bawa gandum, ada bawa korma, ada bawa uang dan lain sebagainya lah. Waqala, dan Kanjeng Nabi juga bersabda, memerintahkan dua orang ini, mura bi Sa'labah bin Hatib Rabi Pulan rajulin min Bani Sulaim wa khudha sadaqatihima fa kharaja hatta ataya Sa'labah fa sa'alahu sadaqah fa aqrahu kitab Rasulillah fa qala ma hadhihi illa jizyatan. Kan Kanjeng Nabi memerintahkan, ada perintah khusus, ada instruksi khusus kepada dua orang ini dari yang dipercaya sebagai pengumpul zakat, kepada Sa'labah dan kepada seorang laki-laki bernama Pulan dari Bani Sulaim, untuk diambil diambil zakatnya dari harta mereka. Fa kharaja hatta ataya Sa'labah. Dua-duanya datang kepada Sa'labah, kemudian meminta zakat dan membacakan SK surat dari Kanjeng Nabi tentang kewajiban membayar zakat sesuai dengan firman Allah, bla 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 bla, dibacakan. Faqala Sa'labah mengatakan, ma hadhihi illa jizyatan. Wah, ini mah upeti ya tuh, pajak ini. Ma hadhihi illa ukhtal jizyah. Ada ini, saya tahu ini bukan zakat, ini upeti ini. Ya semacam upeti ini, pajak ini. Aduh, japren ini. Mana sih? Dah, fantoliko hatta tufarrigo summa ta'uda ilayya, ya. Sudah, selesaikan dulu. Pergi. Sudah, ke yang lain aja sudah. Nah, kalau sudah selesai, nanti balik lagi ke saya ya. Sudah, jangan, saya mah belakangan aja udah. Yang lain aja. Apa dimintai zakat mah yang lain aja. Jangan saya dulu, udah sana. Ini Sa'labah kurang ajar ini. Utusan Kanjeng Nabi sampai diusir sama Sa'labah. Ya Allah, nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ingat, sebagian harta kita ada kotoran. Kotorannya itu harus dikeluarkan. Namanya zakat. Jangan punya duit 100 juta cuma zakat 500.000, ya nggak seimbang lah. Harus sesuai dengan hitungan, ya sesuai dengan ilmu fikih ya. Nah, ini kisah Sa'labah ini masih banyak ini. Masih panjang. Selanjutnya fantolako, setelah mendengar ucapan dari Sa'labah ini, keduanya bersama tim tentunya mendatangi seseorang dari Bani Sulaim, As-Sulaimi, yang sudah menjadi ya tentu pengusaha juga. Fasami abihima faqoma ila khiyari asnani ibni. Setelah mendengar isi surat dari Kanjeng Nabi yang dibacakan oleh dua utusan beliau, maka si laki-laki dari Bani Sulaim ini memilihkan untanya, memperlihatkan gigi-gigi unta terpilihnya. Fa'azzalaha, lalu memisahkannya lissadaqah untuk zakat. Sumastaqbalahuma, lalu menyerahkannya kepada dua orang utusan Kanjeng Nabi tersebut. Falamma ra'ayaha qala,
Ketika mereka berdua melihat onta tersebut, mereka berkata, la yajibu alaika dzalika. Anda belum wajib zakat, Mas. Wa ma nuridu an na'khudha hadza minka. Kami tidak bermaksud untuk mengambil onta ini dari Anda. Tapi luar biasa jawaban Bani Sulaim ini. Bala khudhaha nafsi biha tayyibatan wa innama hiya litakhudhaha falamma faragha. Sudah. Katanya Bani Sulaim ini, laki-laki dari Bani Sulaim ini justru luar biasa. Sudah, ambil saja, Mas. Walaupun saya belum nisab zakat, tapi saya sudah bermaksud untuk memberikan ini kepada jenengan berdua. Sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai thayyibah nafsi biha, kebaikan dari kami. Kalaupun ini tidak jadi zakat wajib atau sedekah wajib, tapi ini anggaplah sedekah sunnah. Ambil saja, sudah ambil saja. Ya, karena kesolehan dan kedermawanan si laki-laki dari Bani Sulaim ini. Wa innama hiya litakhudhaha falamma faragha min sadaqatihima raja'a hatta marra bi Sa'labah. Setelah selesai ngambil unta dari Bani Sulaim tersebut, sesuai dengan permintaan dari Sa'labah, mereka datang kembali ke Sa'labah. Fasalahu sadaqah. Lalu mereka minta zakat seperti yang dilakukannya tempo hari. Faqala, ternyata Sa'labah masih menjawab seperti yang kemarin. Aryani kitabakuma. Tentu dengan penuh kecongkakan nih Sa'labah ini, karena perasaan kikirnya itu. Coba aku pengen lihat, perlihatkan oleh kamu berdua surat dari Kanjeng Nabi yang kalian bawa itu. Mana? Fanazara, lalu Sa'labah melihat fihi kepada surat tersebut. Faqala, lalu dia berkomentar lagi, hadhihi ukhtul jizyah. Hadhihi ukhtul jizyah. Jawabannya sama seperti kemarin. Aduh, ini si upeti, Mas. Ini si semacam pajak ini. Intariqa hatta ara ra'yi. Sudah, pergi saja sudah. Saya mau mikir dulu ya, apakah saya harus bayar upeti ini atau enggak. Udah nyebutnya bukan zakat lagi, sudah bilang upeti saja nih Sa'labah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Fantalaqa hatta atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua pergi sampai bertemu dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahuma, ketika Kanjeng Nabi dari kejauhan sudah melihat mereka berdua, qala, beliau bersabda, ya waiha Sa'labah, ya waih Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Qabla ayyukallimahu, sebelum kedua utusan ini berbicara, melaporkan hasil dari minta zakat kepada Sa'labah dan Bani Sulaim, Kanjeng Nabi sudah bisa menebak. Waduh, ini celaka ini. Ini kalau sudah kelihatan nih, kalau misalnya dapat kambing dari Sa'labah, Sa'labah memberikan zakat, mungkin mereka membawa kambing yang banyak dari Sa'labah ini, karena kambingnya ribuan. Ya, maka Kanjeng Nabi sudah menebak itu, ya waiha Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Wada'a li Sulaimi, dan Kanjeng Nabi juga mendoakan laki-laki dari Bani Sulaim yang memberikan seekor unta besar. Fa akhbarahu billadzi sana'a Sa'labah. Setelah itu, setelah Kanjeng Nabi mendoakan Bani Sulaim dan mengecam tindakan Sa'labah, kedua utusan beliau ini lalu melaporkan apa yang telah diperbuat oleh Sa'labah dan apa yang telah diperbuat oleh seorang laki-laki dari Bani Sulaim tersebut. Fa anzalallahu ta'ala fi Sa'labah. Setelah mendengar laporan dari keduanya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 ayat berturut-turut dalam surat At-Taubah ayat 75, 76 sampai 77 yang berkenaan tentang Sa'labah. Sekali lagi saya dan kita semua percaya betul kepada Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir besar yang menjadi rujukan para mufassir di bawahnya.
Kita juga percaya kepada Imam Al-Ghazali. Beliau menuliskan dalam kitab ini bahwa kejadian Sa'labah ini merupakan asbabun nuzul dari turunnya 3 ayat berturut-turut surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والله أعلم بمراد هذه الآيات. ومنهم, dan sebagian daripada orang munafikin, man, ada orang ahada yang berjanji, yang berikrar Allah atas nama Allah. Ya kemarin itu la af'alanna kaza, la af'alanna kaza, kalau saya sudah kaya saya pasti memberikan harta saya untuk fakir miskin, untuk bangun sarana pendidikan agama, untuk membantu anak-anak yatim. Nah, mereka berjanji kepada Allah, lain atana min fadlihi lanasaddaqanna. Kalau Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami berupa harta berlimpah, pasti kami akan bersedekah. Walanakunanna minas sholihin. Kami pasti akan termasuk orang-orang yang soleh, yang dermawan, yang bager, yang tidak pelit. Kami pasti akan berbagi dengan sesama. Nah, itu mereka ikrarkan di hadapan Allah sebelum mereka diberikan rizki oleh Allah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada mereka, ternyata bakhilu bihi, sudah kaya, sudah jadi pejabat, sudah jadi konglomerat. Bakhilu bihi, mereka kikir. Wa tawallaw, dan berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka memang kaum-kaum atau kelompok orang yang memalingkan muka. Mu'ridun ini ya yang berpaling itu, yang membelakangi, sikap membelakangi. Maksudnya berpaling dari janji yang mereka ucapkan sendiri. Nah, ini perhatian bagi kita semua. Apa yang terjadi kepada Sa'labah jangan sampai terjadi kepada kita semua. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, itu anugerah. Kan min fadlihi. Nah, ini bahasanya ini luar biasa Quran ini. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Jadi harta yang kita punya, jabatan yang kita miliki, pangkat dan kedudukan yang kita sandang sekarang itu adalah min fadlillah, sebagian dari fadl, dari karunia Allah Ta'ala. Harus kita akui dalam hati kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Ya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Sikap kikirnya itu, ketidakdermawanannya itu, sifat pelitnya itu akhirnya menimbulkan nifaqan. Fa'aqabahum itu menimbulkan, memunculkan nifaq. Hari fi qulubihim, dalam hati mereka. Hari ngaran nifaq teh beungeut yang hareup hate mungkir. Di depan sih dipuji-puji, begitu keluar, nah itu tandanya orang beungeut yang hareup hate mungkir. Nah, kenapa demikian? Jadi ternyata kalau kita lihat dari isi kandungan dari 3 ayat surat At-Taubah 75 sampai 77 ini yang berturut-turut, kikir itu menyebabkan nifak, menyebabkan kemunafikan bagi seseorang. Maka semoga Allah menjaga hati kita untuk senantiasa dermawan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, nah, itu karena kekikiran merupakan salah satu alamat atau tanda ciri orang
itu menjadi munafik. Masya Allah. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min aqariba Sa'labah. Min aqaribi Sa'labah. Kalau diidopatkan ya batal tuh tanda jernya dengan kasroh. Di sekitar Kangjeng Nabi, mungkin tetangga beliau, ada seseorang yang memang kerabatnya Sa'labah. Fasami ama unzila fi. Dan kerabat Sa'labah ini mendengar Al-Quran turun tentang Sa'labah. Fakharaja hatta ata Sa'labah. Lalu karena dia ini masih kerabat dengan Sa'labah, masih saudara, merasa khawatir. Sampai-sampai saudaranya ini menjadi sebab turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran. Dan sindirannya ini sudah luar biasa. Sa'labah sudah dianggap kelompok orang-orang munafikin. Lalu didatanginya Sa'labah dan berkata, La ummun laka ya Sa'labah. Apa kamu gak punya ibu kamu Sa'labah? Qad anzalallahu fika. Allah telah menurunkan beberapa ayat fika tentang kamu Sa'labah. Kaza wa kaza wa kaza. Demikian. Diceritakannya bla 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 tentang 3 ayat berturut-turut ini yang bercerita tentang Sa'labah. Fakharaja Sa'labah merasa kaget, gemetar dia tubuhnya. Waduh, Masya Allah, benar saya salah ini. Saya akan bawa duit banyak ini menghadap Rasul. Hatta atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah menghadap Kanjeng Nabi. Fasa'alahu ayyuqabila minhu shadaqatahu. Sa'labah minta kepada Kanjeng Nabi untuk menerima zakat yang disampaikannya. Faqala, luar biasa ini. Jadi saya berlindung saja kepada Imam Ghazali dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya. Termasuk kepada perawinya yaitu Abi Umamah Al-Bahili. Sedekah atau zakat yang diberikan Sa'labah untuk kaum muslimin melalui Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi tidak boleh menerima zakat ya. Zakat wajib nggak boleh. Termasuk zurriyah beliau, para habaib itu nggak boleh menerima zakat. Jadi kalau ada orang ngaku habib terus mintaan duit pegawainya, nah ini harus ditegur juga. Ya, harus diperingatkan. Nggak boleh seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi itu beliau mengharamkan zakat untuk keluarga Bani Hashim semuanya sampai ila yaumil qiyamah. Tidak boleh menerima zakat wajib ya. Kalau sedekah sunat sih hadiah. Kalau itu sih nggak apa-apa ya. Kalau untuk zakat wajib nggak boleh menerima itu para habib itu. Nah, maksudnya datang Sa'labah kepada Kanjeng Nabi memberikan zakat untuk kaum muslimin, Baitul Mal tentunya ya, melalui Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi hanya sebatas serah terima saja. Tapi luar biasa jawaban Kanjeng Nabi, innallaha mana'ani an uqabbila ma minka shadaqatak. Mohon maaf, Bah, kata Kanjeng Nabi kepada Sa'labah, mohon maaf Bah, sesungguhnya Allah telah melarang aku untuk menerima zakat darimu. Mohon maaf, bawa lagi udah. Faja'ala yahsus turaba ala ra'sih. Sa'labah menyesali apa yang telah dia lakukan. Sampai debu padang pasir itu diaurkan lah. Karena bengetna Sa'labah. Ya. Yahsu itu mengawurkan. Tahu kan mengawurkan? Mengawurkan itu ya mengawurkan. Ya. Melemparkan, memenuhi wajahnya itu dengan abu, yang tentunya abunya abu padang pasir ya, ala Rasulullah ke kepalanya, ke wajahnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda kepada Sa'labah, hadza amaluka amartuka falam tuti'ni. Sa'labah, ingatkan, ini perbuatanmu Sa'labah. Aku kan sudah memperingatkan kamu dulu. Kamu gak usah jadi orang kaya. Aku kan pernah bilang sama kamu, qalilun tu'addi syukra khairun min katsirin la tutiquh. Harta yang sedikit yang kau bisa syukuri lebih baik daripada
harta banyak yang tidak mampu kau syukuri. Rasakan Sa'labah. Aku sudah memerintahkan kamu untuk zakat, sampai mengutus orang-orang untuk mengambil zakat dari kamu. Falam tuti'ni, kamu tidak pernah mau mempedulikan aku. Sekarang Allah telah menurunkan beberapa ayat yang berkenaan dengan kamu Sa'labah. Falamma aba ayyuqabila minhu syai'an raja ila manzili. Setelah Kangjeng Nabi menolak zakat dari Sa'labah ini, maka dia kembali ke rumahnya. Falamma qubita Rasulullah SAW ja'a biha ila Abu Bakar. Ketika Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dipundut kunu rahayu dicandak kunu kagungan, Kangjeng Nabi wafat, Sa'labah datang kepada sini Abu Bakar Siddiq, pengganti Kangjeng Nabi. Ternyata Pak Aba ayyuqabilaha minhu. Abu Bakar juga menolak, tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Wajah ila Umar bin Khattab. Sa'labah datang di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar bin Khattab juga menolaknya. Wa tufiya Sa'labatu ba'da khilafati Utsman. Sa'labah bin Harib al-Ansari ini meninggal pada masa kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan. Apa yang terjadi pada Sa'labah? Sekali lagi, jangan sampai terjadi kepada kita dan keluarga kita. Mungkin kita termasuk orang yang sekarang belum diberikan harta berlimpah oleh Allah. Mungkin kita sekarang belum diberikan jabatan yang tinggi. Kalau punya angan-angan, punya cita-cita jadi orang kaya, bagus. Tentu sambil ikhtiar, bekerja keras. Tetapi jangan lupa, setelah Allah memberikan kekayaan itu, yakinilah bahwa itu dari Allah. Ada sebagian harta yang Allah titipkan untuk fakir miskin melalui harta kita. Zakatnya keluarkan. Tidak cukup zakat wajib saja dong. Sodakohnya, jariyahnya, wakaf bila perlu. Masih ada nih duit. Saya beli tanah untuk diwakafkan ke Nahdlatul Ulama umpamanya, untuk bangun rumah sakit NU di Kerawang. Karena kita menyadari bahwa harta, kekayaan yang kita punya, jabatan yang kita miliki bukan milik kita, tapi hadza min fadli rabbi, seperti yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau mensyukuri betul apa yang Allah berikan, kekayaan yang berlimpah ruah, luar biasa. Orang terkaya di dunia sepanjang masa yang tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun adalah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau seorang raja di kerajaan besar. Beliau seorang kaya raya yang punya istana megah yang tidak dimiliki oleh raja-raja yang lain. The Legend of Sulaiman alaihissalam. Kangjeng Nabi Sulaiman ini memang raja yang legendaris, orang kaya yang legendaris. Nah, ini harus jadi contoh buat kita ya. Sekaya apapun, kita sadari bahwa kekayaan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada Lajisnu ya, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama, nanti disalurkan kepada fakir miskin. Ya Allah, luar biasa Sa'labah ini. Tetapi kalau menurut pendapat saya, Sa'labah ini pada akhirnya ya, setelah saya lihat dari beberapa literatur yang lain, pada akhirnya Sa'labah ini bertobat. Bertobat dari kemunafikannya, bertobat dari kekikirannya, kebakhilannya. Pada akhirnya Sa'labah meninggal dalam keadaan baik-baik. Kisah ini benar terjadi, tetapi kita husnuzon bahwa Sa'labah tidak termasuk orang munafik pada akhir hayatnya. Sa'labah bertobat. Selesai sudah kisah tentang Sa'labah ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.